Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Membalas itu tidak pernah ada untungnya. Woi. Celoteh moyu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu bagi Yesus adalah aturan usang, hukum usang. Dan tidak keren banget karena hanya akan membuat lingkaran pembalasan dan kekerasan. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak membalas kepada orang yang membuat kita rugi, kepada orang yang membuat kita sakit, atau orang-orang yang menyebabkan penderitaan kita. Lalu mengapa Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas? Pertama, kita tidak membalas orang lain yang menyakiti kita karena kita mengasihi mereka. Tuhan ingin agar kita, para pengikutnya, menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Allah, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Membalas orang dengan fitnah, dengan berita hoax, dengan melecehkan, dengan penghinaan, atau bahkan dengan tindakan kekerasan, itu bukanlah tindakan kasih. Kalau kita melakukan hal-hal itu dari diri kita, berarti kita tidak mengalirkan kasih kepada sesama. Tentu ingat pengalaman Bapak Paus Yohanes Paulus II. Dia pernah suatu saat ditembak karena hendak dibunuh. Dan yang menarik adalah Bapak Paus pada waktu itu bisa kembali selamat, sehat, dan dia mengunjungi orang yang menembak itu dan memaafkan, mengampuninya. Santo Yohanes Paulus II menunjukkan bahwa dari dirinya mengalirlah kasih, bukan dendam, bukan kebencian. Maka kita diundang untuk tidak membalas orang yang menyakiti kita, karena kita diundang untuk mengasihi. Panggilan kita adalah untuk mengasihi. Yang kedua, kita tidak membalas orang yang membuat kita sakit dan rugi karena kita mengasihi diri kita sendiri. Membalas menyakiti orang yang menyakiti kita sebenarnya hanya merugikan diri kita sendiri. Pikiran kita, hati kita, jiwa kita tidak pernah menjadi damai dan tenang. Maka kalau kita mengasihi diri sendiri, kita tentu tidak akan membuat diri kita semakin menderita dengan sikap membalas mereka yang membuat kita rugi. Ada sebuah kisah menarik tentang sebuah ruangan tukang kayu yang setiap habis kerja tukang kayu itu tidak menata kembali. Gergajinya, palunya, pakunya semua bertebaran di lantai. Pada malam hari itu ada seekor ular melintas di ruangan itu. Dan ketika dia melintas, dia mengenai gergaji. Dia merasakan ada yang sakit pada tubuhnya. Lalu dia berbalik dan menyerang gergaji itu. Dia pikir gergaji itu menyerang dia. Maka dipatuklah gergaji itu berkali-kali. Alhasil ular itu semakin merasa marah, emosi. Merasa bahwa yang diserang semakin ganas. Lalu dia belit gergaji itu karena ingin membuat gergaji itu tidak bisa menyerangnya lagi. Tapi apa yang terjadi? Justru gigi-gigi gergaji tadi itu semakin melukai tubuh si ular. Darah bercucuran dan ular semakin gila membalas, menyerang. Alhasil esok paginya ditemukan oleh si tukang kayu. Ular itu telah menjadi bangkai. Itulah yang saya katakan. Ketika kita disakiti dan kita ingin membalas orang itu, bahkan dengan membabi buta, sebenarnya yang dirugikan diri kita sendiri. Kita akan mengalami luka dalam diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita, justru kita tidak akan pernah berusaha untuk membalas
mereka yang membuat kita sakit. Ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sesuatu yang agung dan mulia, bahwa sebisa mungkin dalam kehidupan ini kita mencari solusi yang baik untuk kebersamaan kita. Kepada mereka yang menghendaki kita susah, sakit, mari kita berpikir bersama bagaimana supaya hal ini bisa di atas, supaya hal ini tidak berkelanjutan. Dalam peristiwa salib, Tuhan Yesus kita tahu sebelumnya mengalami penyiksaan, digebuki, dihina, diludah, dilempari, bahkan kemudian dia ditelanjangi, dia dihina, dinistakan oleh orang-orang sekitar. Apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus kala itu? Dia berbelas kasih kepada mereka. Ia mengenal siapa orang-orang yang menyakitinya. Dengan berbelas kasih, ia masuk ke dalam kehidupan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh patut dikasihani. Mereka adalah para orang-orang yang diperalat oleh sesamanya. Maka dengan berbelas kasih, Yesus semakin mengerti siapa orang-orang yang menyakiti dirinya. Yesus semakin mengenal apa yang terjadi dalam hati setiap orang yang menyakitinya. Lalu Tuhan juga mendoakan mereka. Kalau kita mendoakan seseorang, biasanya karena orang itu dekat dengan kita, karena orang itu kita sayangi. Maka ketika Tuhan Yesus mendoakan para algojo, orang-orang yang menyakitinya, itu pertanda bahwa Yesus tidak memiliki kebencian sama sekali kepada mereka. Doa bagi mereka membuat kebencian tadi luntur. Sangat sulit bukan membenci orang yang kita doakan? Dan kemudian Tuhan Yesus mengampuni mereka. Mengampuni mereka berarti bagi Tuhan Yesus, Yesus tidak memperhitungkan lagi kesalahan mereka. Dengan mengampuni itu, daftar pembalasan, daftar sakit hati dihapuskan. Cara itu, berbelas kasih, mendoakan dan mengampuni, memotong rantai kekerasan, memotong spiral pembalasan. Dengan demikian, Tuhan justru menghentikan agar kekerasan tidak berkelanjutan. Dan kita sebagai pengikut Kristus diundang untuk menghidupi semangat tadi itu. Kalau Tuhan sudah berbelas kasih, mendoakan, bahkan mengampuni kita, kita pun diundang untuk melakukan hal yang sama bagi sesama kita. Gigi ganti gigi, no more. Gigi ganti kasih. Mata ganti mata, no more. Mata ganti kasih. Mari kita bawa budaya kasih agar tempat kita hidup semakin beradab dan penuh dengan kedamaian.